Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang suku Bajo. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurni Safatana Zaulia dengan NIM D121211002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM D1212111034. Perkenalkan, saya Vivianti dengan STB D1212111056. Perkenalkan, nama saya Andam Jet Noval dengan NIM D121211064. Perkenalkan, nama saya Fari Faisal dengan nomor STB 07. Perkenalkan, nama saya Besyaroful Haq dengan NIM D121211092. Nama saya Nusa Sabila Sriawan dengan NIM D121211110. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, asal-usul suku Bajo, yang kedua yaitu karakteristik suku Bajo, yang ketiga yaitu tradisi suku Bajo, yang keempat perubahan-perubahan suku Bajo. Asal-usul suku Bajo. Ada banyak pendapat dan versi yang menjelaskan tentang asal-usul suku Bajo, dimulai dari mitos hingga penelitian saintifik. Ada yang mengatakan bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Pendapat ini didasari pada legenda hilangnya Putri Johor. Dahulu dikatakan bahwa orang-orang Johor dan orang Bugis bertempat tinggal di Johor, Malaysia hingga sang putri menghilang. Maka dari itu, orang-orang Bajo diharuskan untuk mencari sang putri dan tidak boleh kembali sebelum putri ditemukan. Penjelajahan suku Bajo dimulai pada saat itu. Namun karena putri tak kunjung ditemukan, maka orang Bajo pun tak kunjung kembali. Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidupnya di atas laut. Bahkan perkampungan mereka pun dibangun menjorok ke arah laut bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Saat ini suku Bajo telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mereka tinggal di wilayah pesisir meskipun tidak lagi di laut seperti dahulu kala. Di Pulau Sumatera, kita dapat menjumpai suku Bajo di pesisir Riau hingga Tanjung Jabung dekat Jambi. Di Pulau Sulawesi, suku Bajo menyebar ke 3 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Suku Bajo juga dapat dijumpai sepanjang pantai utara dan timur Kalimantan, Kepulauan Maluku, sepanjang pantai utara Sumbawa, sepanjang pantai barat dan utara Flores, Pulau Babi, dan Kepulauan Alor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nurunisa Fatana. Yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik dari suku Bajo. Suku Bajo memiliki karakteristik berbeda dengan komunitas suku-suku di Nusantara pada umumnya. Karena apa yang disebut suku Bajo tidak dapat dipisahkan dengan laut dan perahu. Suku Bajo dikenal lebih menyukai hidup di atas perahu dan berpindah-pindah sesuai dengan potensi ikan yang ingin ditangkap, sehingga dijuluki sebagai pengembara laut. Pengembara laut itulah yang sering dikatakan banyak orang tentang masyarakat suku Bajo. Dengan bermodalkan perahu kuno, tanpa peralatan penunjuk arah modern untuk membantu perjalanan, mereka hanya mengandalkan posisi bintang. Zaman dahulu kala, orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut nomaden. Namun saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut, dangkal sebagai tempat tinggalnya. Bukan hanya di Indonesia, suku Bajo telah tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di Indonesia, mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas hingga membawa mereka masuk ke negara tercinta ini, tanah air Indonesia. Adapun sebutan untuk suku Bajo yaitu Bajo, Bajau, Bajau, Sama, Same. Orang Bajo terkenal dengan keahliannya menyelam dalam lautan hingga 70 meter dalamnya, hanya dengan sekali tarikan napas. Mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus dan alat bantu pernafasan. Yang mereka pakai hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Sungguh sederhana tapi fungsional. Kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tradisi suku Bajo. Suku Bajo memiliki beberapa tradisi, yaitu 1. Tradisi Babongka. Apa itu tradisi Babongka? Babongka atau disebut juga Babangi ada bermalam di laut selama 3 hari sampai sebulan. Mereka ke suatu tempat di luar kampungnya untuk mencari hasil laut secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Masing-masing perahu terdapat 1 orang. Pembentukan kelompok kecil Babongka
lebih sering dilakukan berdasarkan kedekatan hubungan mereka. Biasanya, kelompok kecil tersebut akan bertemu dengan kelompok kecil yang lain di suatu lokasi penangkapan, dan akhirnya membentuk kelompok besar yang jumlahnya bisa mencapai 15 bahkan 20 perahu. Kelompok babongka berupaya menangkap ikan, udang, lola, kepiting, atau teripang. Jadi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tradisi Duata. Tradisi Duata adalah tradisi yang dimana jika ada salah satu dari mereka mengalami sakit keras dan tak lagi dapat disembuhkan dengan cara lain termasuk pengobatan medis, maka tradisi Duata akan dilaksanakan karena tradisi ini merupakan puncak dari segala pengobatan tradisional suku Bajo. Dalam proses Duata, sejumlah tetua adat berkumpul di satu tempat, berbentuk satu ruangan dengan ukuran sekitar 2 meter persegi, dihiasi dengan janur kuning bagian atasnya tanpa pagar. Ada pula ula-ula yang merupakan bendera kebesaran suku Bajo yang diyakini membawa keberkahan. Perlengkapan ritual ini antara lain adalah beras warna-warni, dupa, daun sirih, kelapa, dan pisang. Lalu semua bahan akan diracik. Setelah semua bahan diracik, maka orang yang akan diobati akan digiring menuju laut. Sepanjang perjalanan, lagu Liligo dinyanyikan tanpa terputus sedikit pun. Lagu Liligo tersebut adalah lagu masyarakat Bajo yang diiringi dengan tabuhan gendang. Di barisan terdepan ada 8 orang gadis yang cantik berpakaian adat juga tak henti-hentinya menari tarian ngigal. Di atas perahu, semua peserta juga menari tarian ngigal atau tarian Bajo tersebut untuk menyemangati orang yang diobati agar kembali menemukan semangat hidupnya. Sementara tetua adat melakukan prosesi larungan. Ada pisang dan beberapa jenis bahan konsumsi serta perlengkapan tidur berupa bantal dan tikar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Yang keempat, perubahan-perubahan pada suku Bajo. Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat suku Bajo, terutama di Kepulauan Wakatobi. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi perubahan tersebut. Yang pertama, aspek kebudayaan, yang kedua, aspek pendidikan, dan ketiga, aspek lingkungan pola pemukiman. Yang pertama, aspek kebudayaan. Beberapa upacara tradisional seperti Lapambai, yaitu sejenis upacara pengobatan yang dahulu dilakukan dengan meminta maaf kepada para leluhur agar warganya diberi keselamatan dan terhindar dari bencana dan malapetaka. Namun, upacara ini sudah mulai ditinggalkan dan hanya masih dilakukan oleh suku Bajo yang berada di pelosok. Dahulu, sistem perkawinan yang dianggap ideal adalah sistem perkawinan yang berdasarkan prinsip endogami. Seseorang memilih jodohnya dan menikah dengan orang-orang yang tergolong kerabatnya, agar hubungan kekerabatan dan status di antara mereka lebih terjaga. Pada saat itu, yang boleh mengadakan hajatan pernikahan juga hanya para keturunan kasta tertinggi suku Bajo. Mas kawin juga diatur sesuai dengan kedudukan masing-masing seiring berkembangnya zaman. Sistem stratifikasi sosial ini mulai hilang. Semua golongan suku Bajo mulai membaur. Siapa saja dapat melangsungkan hajatan pernikahan dan suku Bajo juga mulai bebas melakukan pernikahan dengan suku lain. Sehingga terjadi difusi budaya. Aspek pendidikan generasi suku Bajo telah banyak mengalami perubahan. Penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelola berdasarkan zonasi akan membuat kegiatan melaut suku Bajo Lamanggu terbatas. Keterbatasan kegiatan melaut ini akhirnya membuat masyarakat Bajo Lamangkau untuk merubah pola kehidupan mereka. Masyarakat suku Bajo Lamanggau telah memikirkan masa depan mereka dengan mengubah sistem pendidikan anak-anak mereka. Telah banyak orang tua yang menekan pada generasi mereka untuk menempuh pendidikan sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi tantangan hidup ke depannya. Selanjutnya, aspek lingkungan pola pemukiman. Sudah banyak suku Bajo yang menyebar di sepanjang pantai dan membuat rumah permanen sebagai tempat tinggal. Beberapa pemukiman suku Bajo yang telah menetap dengan jumlah populasi yang cukup besar ditemukan sepanjang pesisir pantai Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Seiring meningkatnya jumlah suku Bajo yang mendirikan rumah di tepian pantai dan mulai menetap, jumlah suku Bajo yang menggantungkan hidupnya di perahu-perahu kayu pun mulai berkurang. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang dapat hidup berhari-hari di laut. Mengenai asal-usulnya, negara asal dari suku Bajo sendiri belum dapat dipastikan karena sejak dahulu suku Bajo sering berpindah-pindah tempat.
karakteristik suku Bajo yaitu mereka hidup bersama dengan laut. Suku Bajo juga memiliki berbagai macam tradisi. Suku Bajo juga mengalami perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan zaman dan keadaan. Baik, begitu saja presentasi dari kami kelompok 4 mengenai suku Bajo. Atas kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.